percaya yang sungguh-sungguh itu, saudaraku, mesti ada tindakan. Ada banyak orang mengalami mujizat karena mereka percaya, bukan sekedar percaya, bukan percaya karena pengetahuan berdasarkan akal manusia, tetapi percaya yang sungguh-sungguh. Ketika engkau butuh baru percaya, ketika engkau perlu baru percaya. Itu bukan percaya yang sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya kita percaya kepada Yesus di saat kita perlu, di saat kita butuh, di saat kita sakit, baru kita percaya. Artinya kita hanya percaya kepada Dia hanya sementara saja. Saya mengajak saudara membaca dalam Markus pasal 11. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Sudah dapat semua? Mari kita baca. 1, 2, 3, ya. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini saya memberi judul firman Tuhan ini, percaya dan bertindak. Sekali lagi, percaya dan bertindak, atau percaya dan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Ia berkata bahwa percayalah kepada Allah. Kalau bicara masalah percaya, waktu itu mungkin mereka semua percaya kepada Allah. Orang Yahudi ya percaya kepada Allah. Tetapi saudara, kalau kita melihat banyak orang percaya, namun percayanya hanya sebatas percaya dari kepercayaan nenek moyang, turun temurun. Ya, nenek moyang bangsa Israel itu sudah melihat mujizat, melihat tanda-tanda heran, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Itulah makanya sampai zamannya Yesus, kepercayaan itu mereka tetap percaya. Namun saudaraku, Yesus berkata bahwa percayalah kepada Allah. Kalau saya juga katakan kepada saudara hari ini, percayalah kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, kenapa ini Pak Gembala khotbah percaya terus? Apakah kami kurang percaya? Nah, Yesus sudah mengetahui ya bahwa orang-orang yang ada pada zaman itu percayanya adalah percaya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saya bagi beberapa poin percaya ini Bapak Ibu. Percaya yang pertama itu adalah percaya asal percaya.
Ya, orang yang percaya asal percaya ini seperti orang melompat di dalam kegelapan. Saudara tahu umpamanya ruangan ini lagi mati lampu malam hari, lalu orang yang asal melompat, ayo melompat yuk, lompat saja dia nggak tahu ada barang, ada benda di sekitarnya. Itu namanya orang melompat di dalam gelap. Orang berbuat tanpa dia tahu. Orang percaya tapi dia nggak ada dasar untuk percaya. Ah, ini bahaya. Namanya percaya asal percaya. Dan hari-hari ini banyak orang seperti itu. Percaya Yesus, ya, tapi asal percaya. Percayanya ketika diuji, maka percaya itu saudaraku akan luntur. Ketika percayanya itu akan mengalami masalah, maka percaya itu akan sirna, tidak sungguh-sungguh. Itu namanya saya katakan percaya asal percaya. Nah, ibarat orang melompat dalam gelap. Artinya kita percaya tanpa tahu dan siapa yang kita percaya. Ya, ini juga bahaya. Saudara percaya Yesus? Ya, percaya Yesus. Apakah sudah saudara tahu siapa itu Yesus? Nah, masalahnya ini dia. Ada orang Kristen hanya karena percaya turun-temurun. Ada orang Kristen percayanya hanya asal percaya saja. Tapi dia nggak tahu. Dia nggak kenal dengan siapa yang dia percayai. Ini bahaya, Bapak Ibu, bahaya sekali. Makanya ketika ada orang seperti ini, ada tawaran, udahlah tinggalkan Yesusmu itu, ku kasih kau pekerjaan. Nah, ini tergiur dia. Ya, udahlah tinggalkan Yesus itu, nanti ku kasih kau jabatan. Nah, itu dia. Tinggalkan Yesus itu, ya. Ku kasih jodohmu, teman hidupmu. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa? Kalau dia percaya, asal percaya. Ibaratnya tadi saya katakan ibarat melompat di dalam kegelapan. Artinya di dalam ruangan yang gelap dia mau melompat, asal melompat saja. Dia nggak tahu di situ ada meja. Coba berani nggak saudara ketika di dalam ruangan gelap saudara melompat? Kan itu namanya bodoh. Masa disuruh melompat di dalam kegelapan, dia melompat asal melompat, bahaya. Bisa di situ ada benda. Itu dia. Jadi percaya ini saudaraku adalah percaya yang kurang sungguh-sungguh. Yang kedua, ada orang percaya berdasarkan pengetahuan. Ya, artinya percaya yang berdasarkan akal. Nah, ini dia. Ya kan? Tahu, setuju bahwa Yesus itu ada. Dari faktanya dia tahu Yesus. Sejarah mengatakan Yesus ada. Ya, benar. Dia percaya itu. Tapi hanya sebatas akal saja. Hanya sebatas pengetahuan saja. Orang-orang yang mempelajari hanya sekedar pengetahuan. Dan ada bahayanya ini saudaraku, ada orang hanya mengetahui Alkitab, mengetahui firman Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Tuhan. Ada orang yang menjadikan firman Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan. Ada orang yang menjadikan firman Allah itu hanya sebagai yang bisa masuk akal saja. Bahkan yang lebih bahaya, dia hanya menerima firman Tuhan kalau masuk akal. Contoh saudaraku, ya, contoh yang masuk akal itu, ya, kalau firman Tuhan berkata, saudara, ya berkata bahwa kalau dikasih pipi kanan, kasih pipi kiri, itu kan nggak masuk akal. Masa udah ditampar kasih lagi, ya kan? Ada lagi yang tidak masuk akal, apalagi, ya, kalau seterumu atau musuhmu, ya, berdoa buat musuhmu, kasihi musuhmu, itu nggak masuk akal. Masa musuh dikasihi?
Nggak masuk di akal. Ya, ada lagi, beri maka kamu akan diberi. Itu tidak masuk akal. Apa yang kita bisa beri kalau tidak ada? Maka saudaraku, berdasarkan akal mungkin kita bertentangan. Ya, tidak masuk akal. Contohnya di saat susah, janda Sarfat, nanti kita kalian contohnya. Di saat susah, beri dulu kepada Elia. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan mengenai Elia di tepi sungai Kerit. Ya, kalau baca selanjutnya, akhirnya dari sungai Kerit dia pindah ke rumah janda. Janda di Sarfat, janda susah, janda miskin, janda yang tinggal nunggu mati. Kenapa? Tinggal segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekali masak habis. Jadi kalau sudah habis tinggal nunggu mati. Secara akal bertentangan. Masa dari sedikit ini dikasih dulu sama hamba Tuhan kepada Elia? Kita butuh. Anaknya butuh makan. Secara akal tidak menerima. Jadi ada orang percaya, saudaraku, hanya sebatas masuk akal, enggak ya? Menjadikan sebagai pengetahuan. Ini sering saya katakan percaya karena berdasarkan melihat. Dia lihat dulu, baru dia percaya. Dia tahu dulu, baru dia percaya. Ini namanya percaya berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, yang ketiga, ada orang percaya yang sementara. Nah ini, percaya itu yang sementara artinya ia hanya mengandalkan Yesus untuk hal-hal yang sementara. Contohnya pada masalah keuangan, ya, keluarga, ya. Dia percaya Yesus bahwa keuangannya diberkati. Hati-hati ini. Ya, seringkali kita seperti itu kan. Kita percaya Yesus, Tuhan akan berkati keperluanku. Tuhan berkati makananku. Tuhan berkati kesehatanku. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan berarti tidak benar, ini benar. Tetapi kalau hanya sebatas itu percayamu, ketika engkau butuh baru percaya, ketika engkau perlu baru percaya, itu bukan percaya yang sungguh-sungguh. Ya, itu namanya saya katakan percaya yang sementara. Ya. Percaya atas kebutuhan-kebutuhan sesaat, percaya karena kebutuhan sementara seperti kesehatan, keluarga, ya, seperti kebutuhan jasmani, semuanya itu memang baik. Dan percaya bahwa Yesus pasti sanggup menyediakannya. Tapi kalau hanya kita percaya kepada Yesus di saat kita perlu, di saat kita butuh, di saat kita sakit, baru kita percaya. Artinya kita hanya percaya kepada Dia hanya sementara saja. Kapan itu? Kalau kita perlu. Ini bahaya. Jadi orang percaya seperti ini juga kurang baik. Jadi percaya saja itu bukan tema setahun ini kalau dibahas. Karena saya lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, kata percaya itu banyak sekali. Anjuran untuk percaya itu banyak sekali. Ya. Bukan hanya satu orang, Daud percaya, ya, kemudian Abraham percaya, ya. Semua nabi-nabi percaya. Tapi percaya bagaimana? Kalau percaya kita hanya percaya asal percaya, itu tidak baik atau kurang tepat. Atau percaya berdasarkan pengetahuan saja, berdasarkan apa yang dilihat, itu juga kurang baik. Atau percaya hanya karena hal-hal yang sementara, hanya karena kita butuh, hanya karena kita perlu baru kita percaya. Itu juga percaya yang sia-sia. Tapi percaya bagaimana yang dimaksud, saudaraku? Percaya yang dimaksud, yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Tuhan, saudara, adalah percaya yang ada tindakannya.
Percaya yang mengandalkan Yesus. Bukan hanya mengenal, tetapi dia mengandalkan dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Itulah namanya percaya yang sesungguhnya. Saya kasih contoh. Mungkin ini saudara pernah dengar beritanya dan ceritanya. Satu kali ada pemain akrobat. Dia sering berjalan di atas tali, di pertunjukan-pertunjukan di mana-mana. Dia buat pertunjukan di gedung-gedung pertemuan dan ribuan orang kagum. Dia bisa jalan di atas air, di atas tali, seutas tali dia berjalan tanpa jatuh, saudaraku. Satu kali dia buat pertunjukan, ini kenyataan. Dia buat pertunjukan di air terjun yang paling besar di dunia. Di mana itu? Air terjun yang paling besar di dunia di mana? Niagara. Di mana? Niagara. Itu mungkin ada 1 kilometer itu lebarnya. Ya mungkin jauh sekali lah. Dan itu dalam sekali. Paling besar di dunia. Ya. Lalu ia mengikat tali dari ujung sebelah. Ia ikat tali ke ujung sebelah. Lalu dia berjalan di atas tali itu. Semua orang jantungan dibuatnya. Waduh. Jangan sampai jatuh dia. Tapi dia berhasil menyeberang sampai ke sebelah. Namanya ini Mr. Blondin. Tuan Blondin. Waktu udah sampai ke sebelah, dia kembali lagi. Tapi waktu dia kembali, kali itu dia bawa beko. Tahu beko ya? Apa namanya? Kereta sorong. Apa namanya kalau di sini? Kalau bawa sawit, nah itu dia. Ya, atau bawa pasir. Dibawa. Waktu dia kembali lagi dia bawa itu. Tapi dia sampai di seberang dengan selamat. Semua orang bersorak-sorai. Luar biasa Mr. Blondin. Hebat. Waktu mau kembali lagi, saudaraku, ketiga kali dia mau kembali ke sebelah, pemimpin acara atau master seremoninya, MC-nya atau pembawa acaranya berkata, apakah saudara percaya kalau Mr. Blondin ini akan kembali lagi ke sebelah dengan membawa biko, tetapi isinya adalah orang. Manusia. Kan tentu berbeda ketika yang dibawa kosong atau dikasih pasir tidak gerak-gerak, ya aman dong. Kalau dia jalan tanpa gerak, aman. Tapi kalau orang diisi di atas beko itu sudah pasti, saudaraku, akan, kalau dia takut, orangnya ragu, dia pasti goyang. Aduh, jangan-jangan jatuh. Kenapa? Dia lihat dalam sekali air terjun Niagara, lebar lagi. Waduh, gawat. Bahaya, bisa dia goyang, jatuh dia, hilang keseimbangannya. Tapi apa yang terjadi? Ditantang. Oke, kalau begitu siapa yang percaya? Angkat tangan. Semua orang, iya percayalah kalau Mr. Blondin itu hebat. Percaya, semua angkat tangan. Oh iya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kalau begitu, siapa yang berani naik di atas beko ini? Pertanyaan itu membuat orang-orang pada waktu itu takut. Mereka berkata, kami tidak mau. Saya sakit jantung. Banyak alasan. Ayo kamu bisa naik. Nggak bisa, saya nggak berani. Anakku masih kecil-kecil di rumah. Ditanya satu-satu, siapa yang berani? Semuanya ditanya siapa yang berani. Semua yang ngomong percaya tadi, percaya. Tapi tidak ada satupun yang berani naik di atas beko itu, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Karena sudah lama tidak ada orang. Ada tiba-tiba seorang anak kecil lari-lari dari belakang mereka. Lari. Dan kemudian dia langsung naik di atas beko itu. Pada waktu dia naik, saudaraku,
tanpa banyak ngomong, tanpa banyak bicara, Tuan Blondin langsung jalan bekonya. Kemudian ia sampai di tengah-tengah. Semua orang histeris. Tolong, aduh, bagaimana ini? Bisa jatuh. Semua orang menjerit-jerit. Aduh. Semua orang ketakutan, saudaraku. Yang ketakutan siapa? Penontonnya. Mr. Blondinnya tidak. Dia jalan terus. Anak yang ada di atas juga santai aja dia. Dia jalan terus. Sampailah dia di seberang, Bapak Ibu. Pada waktu dia sampai di seberang, semua orang tepuk tangan. Hore! Kali ini sang bintangnya bukan lagi Mr. Blondinnya. Tapi siapa? Anak kecil itu, saudaraku. Kamu kok berani naik? Kamu itu siapa? Kamu kenapa berani naik di atas ini? Bapakmu bagaimana kalau seandainya kamu jatuh? Apa enggak marah bapakmu? Apa bapakmu nanti tidak akan mencari-carimu? Waduh, orang semua ketakutan. Semua wartawan mengerumuni anak kecil ini. Mereka wawancarai, kenapa kamu berani? Kenapa kamu tiba-tiba datang? Kenapa? Akhirnya anak ini ngomong begini. Ini yang penting saudara ingat. Ia berkata begini. Saya berani naik. Kenapa? Karena saya mengenal siapa Mr. Blondin. Yang kedua, saya naik di atas beko ini karena saya mengandalkan Mr. Blondin. Dan yang ketiga, kenapa kamu bisa berani sekali? Dia bilang, saya mengandalkan, dan saya hanya mengharapkan Mr. Blondin. Kenapa? Karena Mr. Blondin adalah bapak saya. Saudaraku, mendengar bahwa dia adalah anaknya Mr. Blondin. Wah, semua orang kaget. Ya pantaslah anaknya. Coba kalau anak orang lain mana berani. Wah, semua orang tepuk tangan. Ternyata anaknya. Dia bisa berani karena 3 hal ini. Itu yang menjadi poin, Bapak Ibu. Anak ini percaya, bukan asal percaya, tapi dia mengenal yang dia percayai. Yang kedua, dia mengandalkan yang dia percayai. Makanya ada tindakan, ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengenal dan kita mengandalkan yang kita percayai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini, poin yang kita tangkap adalah berapa banyak orang yang hanya seperti penonton. Mereka ngaku-ngaku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Kalau saya tanya juga pada siang hari ini, seberapa banyak jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini? Apakah percaya dengan kuasa Tuhan? Percaya. Apakah percaya Tuhan sanggup menolong engkau? Percaya. Tapi hanya sebatas mulut. Hanya sebatas ngomong. Nggak ada tindakannya. Atau Anda hanya mengaku percaya, asal-asal percaya saja. Ini sangat bahaya. Ketika ada masalah, mulai ragu, adanya Tuhan itu? Tuhan tolongnya aku? Tuhan berkatinya aku ini atau enggak? Ketika ada masalah, aduh, khawatir, takut, cemas, meragukan kuasa Tuhan. Jangan-jangan Tuhan enggak ada, jangan-jangan Tuhan tidak tolong, jangan-jangan Tuhan tidak lagi memberkati saya. Berarti Anda percaya selama ini hanya sekedar
percaya. Percaya yang sungguh-sungguh itu, saudaraku, mesti ada tindakan. Makanya dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, perhatikan ayat yang ke-24 tadi, dia berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, terus apa? Percayalah bahwa kamu apa? Telah menerimanya. Sudah menerima. Ini percaya bukan main-main. Ada banyak orang mengalami mujizat karena mereka percaya, bukan sekedar percaya, bukan percaya asal karena pengetahuan juga berdasarkan akal manusia, tetapi percaya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita mengenal siapa yang kita percaya. Kita mengenalkan siapa yang kita percaya. Bapak Ibu, kalau kita coba mengoreksi hidup kita selama ini, apakah kita hanya percaya Tuhan dengan hal-hal yang sementara? Seringkali kita jadikan Tuhan itu ban seraf. Lagi bocor ban, ambil ban serafnya, pakailah. Lagi butuh ya cari Tuhan. Kalau perlu baru datang sama Tuhan. Kalau nggak perlu, kalau lagi sehat-sehat, udahlah Tuhan, sudah aman-aman kok. Berapa banyak orang seperti itu. Mereka butuh Tuhan hanya ketika ada sakit. Datang, Tuhan aku butuh kesembuhan. Kalau lagi nggak ada uang, ekonomi lagi ada masalah, oh Tuhan berkatilah kami. Semua itu bagus Bapak Ibu, baik saudara. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hal-hal ekonomi, sakit penyakit, pasti Tuhan tolong memang. Tetapi kita hanya percaya hanya sampai hal-hal yang sementara, tidak percaya kekal. Begitu kita udah dijawab oleh Tuhan, begitu doa kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan permintaan kita oleh Tuhan, udah lupa. Udah aman kok Tuhan. Untuk apa lagi beribadah? Untuk apa lagi ke gereja? Untuk apa lagi baca Alkitab? Untuk apa lagi beribadah? Ini yang sangat riskan, Bapak Ibu. Ini sangat bahaya sekali. Kita hanya mengandalkan Dia di dalam hal-hal yang sementara saja. Anak Mr. Blondin ini, dia bertindak naik di atasnya, di atas beko itu, karena dia mengenal. Makanya saudara, Anda harus mengenal Tuhan yang Anda percayai dulu. Jangan-jangan Anda hanya tahu siapa Tuhan, tapi tidak mengenal siapa Tuhan. Sering saya katakan, jangan hanya sampai sebatas kita mengetahui. Jangan hanya sampai pengetahuan. Jangan hanya sampai tahu siapa Tuhan, tapi kita tidak mengenal. Karena sampai di akhir zaman, yang Tuhan butuh adalah pengenalan. Hidup yang kekal, kata Alkitab dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3. Coba buka dulu. Hidup yang kekal itu Yohanes 17 ayat 3. Coba buka dulu sama-sama. Ya. Coba baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ya, sampai di situ dulu. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan mengenal Yesus Kristus. Jangan hanya asal percaya, kenal enggak dengan Allah kita, dengan Tuhan. Di sini menjadi masalah besar. Makanya orang ketika ditanya percaya, mereka hanya percaya tapi tidak mengenal. Kan bahaya. Kalau Anda mempercayai seseorang yang Anda belum kenal, Anda bisa ditipu. Ada satu video dari CCTV baru-baru ini, kalau nggak salah sudah beredar di media sosial. Seorang anak
di rumah dan ada 2 orang pencuri. Ya, pencuri ini datang dan ngomong sama anak kecil, kami tadi disuruh bapak perbaiki listrik. Oh iya, belum mengenal, langsung iya. Akhirnya dipersilahkan masuk. Sampai di ruang tamu, suruh duduk. Kemudian si bapak itu masuk ke kamar. Saudara, dia percaya saja. Tapi dia tidak kenal. Begitu keluar, saudaraku, udah diboyong semua. Emas, uang, kalau nggak salah ada 100 juta lebih. Ya, dibawa keluar. Anak ini ya santai-santai aja dipikirnya. Ya, tadi sudah ngomong sama bapaknya, perbaiki listrik katanya. Ya kan? Akhirnya keluar ini pencuri. Yang satu ajak cerita anak ini di ruang tamu, ngobrol-ngobrol. Yang satu masuk ke kamar, alasan perbaiki listrik. Akhirnya mereka keluar. Mereka bawa semua uang yang ada di lemari. Saudaraku, betapa bahayanya ketika kita percaya tapi kita tidak kenal. Makanya jangan jadi orang Kristen hanya percaya saja, tidak cukup. Kenapa banyak orang, saudaraku, percayanya tidak sampai berkelanjutan, tidak ada tindakan karena hanya percaya sampai di mulut. Banyak orang hari-hari ini, saudaraku, bukan hanya di ruangan ini tapi di banyak tempat. Bahkan bisa saya katakan di seluruh dunia banyak orang hanya percaya dengan mulutnya, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Betapa bahayanya kalau ada seperti kita percaya tapi kita nggak tahu siapa yang kita percayai. Makanya Alkitab, Yesus, ini doa Yesus. Yesus berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Supaya kita mengenal Allah. Di akhir zaman juga nanti akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ini orang-orang hebat, ngusir setan, bernubuat, apalagi tadi, ya, mengadakan banyak mujizat. Orang-orang hebat ini. Tapi Yesus berkata kepada mereka dan berterus terang, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ada satu kata mengenal. Jangan sampai kita nanti di pintu gerbang sorga, Tuhan, aku kan jemaat GPDI Pemulihan, aku udah sumbang, sumbangan pembangunan, bangun gereja itu aku udah sumbang Tuhan, aku udah kasih ini dan kasih itu, aku udah ibadah, setia berkebaktian, setia berdoa, setia ikuti semua program gereja, saya ikuti Tuhan. Tapi Tuhan bilang, oh no, saya tidak kenal Anda. I don't know you. Who are you? Siapa Anda? Bahaya, saudara. Bahaya. Makanya sebelum percaya itu sungguh-sungguh, kenal dulu. Makanya tidak sedikit orang dia hanya sampai percaya tapi tidak ada tindakan. Tidak ada dikerjakan apa yang dia kerjakan. Padahal Yesus sudah berjanji, kalau kamu percaya maka akan ada mujizat, maka akan ada hal-hal yang luar biasa kamu akan lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita yang tahu, kita itu percaya yang mana? Apakah kita percaya hanya percaya, asal percaya, seperti melompat di dalam gelap tadi tanpa kita mengenal siapa yang kita percayai? Makanya untuk lebih mengenal kepada Tuhan yang kita percayai, kita harus sering-sering ketemu. Ibarat kita di sini,
Sering-sering ketemu, lama-lama kita kenal sifatnya, kita tahu kebiasaannya. Oh, kita tahu apa yang dia suka gitu loh. Ya, oh ini Pak Gembala ini dia suka ini. Nah, kenapa? Anda sudah mengenal. Tapi banyak jemaat tidak mengenal gembalanya. Begitu juga sebaliknya, banyak ada gembala tidak mengenal jemaatnya. Kenapa? Karena jarang ketemu. Harap-harap saudaraku nanti gembala akan datang dan selalu perhatian, tapi jarang kebaktian, jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang bercerita. Anda tidak akan kenal orang itu kalau Anda jarang berkomunikasi dengan dia. Komunikasi kita dengan Tuhan itu hanya melalui doa. Ketika engkau sering-sering berdoa kepada Tuhan, lama-lama isi hati Tuhan Anda kenal, dan isi hatimu dikenal oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ketika engkau sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka tidak ada lagi yang rahasia. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Itu makanya Paulus berkata, hidupku bukan lagi aku yang hidup, tetapi hidup yang kuhidupi adalah Kristus di dalam aku, melekat dengan Kristus. Makanya pikirannya pikiran Kristus, tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran negatif. Kalau orang sudah hidup di dalam Kristus, saya percaya perkataannya perkataan firman Tuhan, pikirannya pikiran firman Tuhan, sikapnya sikap seperti firman Tuhan. Kenapa? Melekat, mengenal kepada Tuhan. Jadi di sini kita harus sebenarnya sudah tahu siapa-siapa yang sudah mengenal Tuhan. Kalau masih ada kebencian, itu bahkan berarti dari Tuhan. Kalau masih ada perselisihan, itu bukan dari Tuhan. Kalau masih ada pikiran-pikiran negatif, itu bukan dari Tuhan. Ya. Dari sini kita bisa tahu kodrat kita ini sudah mengenal Tuhan atau belum. Ya. Kalau kita hanya sekedar mengenal Tuhan, ya. Maksud saya kita harus sekedar tahu kepada Tuhan, tapi tidak mengenal. Ini sangat bahaya. Ya. Jadi mengenal, sering-sering jumpa. Makanya doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, ibadat terus saudaraku. Anda nanti lama-lama dewasa, lama-lama saudaraku akan mengerti firman Tuhan. Oh, ininya maksudnya. Oh, ini maksudnya Tuhan. Makanya ada lagu yang mengatakan, dulu tak mengerti. Oh gini, sekarang ku mengerti, kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Dulu tak ku mengerti, sekarang ku mengerti. Kenapa? Sekarang baru ngerti. Oh, ini rupanya maksud Tuhan. Kenapa aku dibawa seperti ini? Rupanya supaya aku menjadi dewasa. Orang kalau saudara mau melewati proses, maka dia akan mengerti. Orang yang tidak melewati proses, dia nggak ngerti. Makanya kalau ada proses dalam hidup kita ini, saya tulis di kemarin saya katakan, hadapi saja atau nikmati saja. Jangan saudaraku takut terhadap proses itu, masalah itu. Nikmati aja, udahlah. Nikmati. Karena di balik proses, di balik masalah, di balik persoalan itu, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Katakan amin. Ya, jadi itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh, harus disertai dengan apa? Tindakan. Bilang sama-sama tindakan. Ya, ada beberapa hal, ya, percaya dan tindakan, atau percaya, orang yang percaya dan bertindak. Yang pertama itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Yang pertama sebagai wujud apa? Ketaatan kita kepada
Tuhan. Kalau Anda percaya dan bertindak, itu artinya Anda taat firman Tuhan. Katakan amin. Beberapa contoh dalam Alkitab yang taat firman Tuhan. Abraham, bapak orang beriman. Begitu dengar, dia bertindak. Itu artinya taat. Waktu Abraham disuruh, pergilah dari sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, kata Alkitab, keesokan harinya Abraham pergi, melakukan, mentaati, bertindak. Inilah namanya percaya yang sungguh-sungguh. Begitu dengar firman Tuhan langsung dilakukan. Tidak banyak protes, Bapak Ibu. Coba seandainya dia tanya, kenapa aku tinggalkan rumah bapakku? Aku kan udah senang di sini. Makan cukup. Bisa senang ketawa sama-sama keluarga. Kok pula meninggalkan kebiasaanku? Aku harus pergi ke negeri yang belum tahu aku. Seandainya dia bertanya begitu, udah pasti dia nggak pernah melihat mujizat Tuhan. Tapi karena dia taat, wujud ketaatannya, dia percaya dan bertindak. Jadi poin pertama yang saudara harus katakan, yang harus saudara pahami hari ini, percaya bukan hanya percaya saja, tapi percaya yang bertindak, yang disertai dengan tindakan, yang disertai dengan perbuatan, itu adalah percaya. Itu adalah namanya mentaati firman Tuhan. Tidak melecehkan firman Tuhan. Taat saja. Bilang sama-sama taat saja. Ya. Ada lagi waktu Abraham diuji, serahkan anakmu yang tunggal itu untuk jadi korban. Kalau dia bertanya, berargumen dengan Tuhan, Tuhan, udah berapa tahun anak ini lahir di umur saya 100 tahun. Istri saya 75 tahun. Sudah gak ada harapan lagi ya Tuhan. Tapi Tuhan kasih, cuma satu pun Tuhan. Masa kembali dikorbankan sama Tuhan? Seandainya dia bertanya begitu, wajar. Sebagai orang yang punya pikiran akal sehat, iya wajar. Kenapa Tuhan? Kok dipersembahkan? Kok disembelih lagi? Padahal ini adalah karunia Tuhan. Berapa banyak dari kita kadang-kadang seperti Tuhan bilang, kasih sama Tuhan, kasih. Padahal Tuhan sementara nguji kita. Saya mengalami dan banyak sekali hal yang seperti itu. Kadang-kadang nanti ada hamba Tuhan yang datang, Tuhan ngomong, karena saya dengan istri saya, iman kami masing-masing Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan suara seperti itu, saya tidak diskusi lagi sama istri. Ya, kenapa? Langsung kita, Tuhan yang gerakkan kok. Dan kadang-kadang dalam hati, Tuhan barunya ku terima dari Tuhan. Masa aku kasih lagi? Kan ada keperluanku Tuhan. Ada banyak kebutuhanku Tuhan. Tapi kenapa Tuhan suruh kasih? Saya punya pengalaman seperti itu sering sekali. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya melakukannya, plong hati ini, damai hati ini. Tapi ketika saya tidak lakukan, dikejar-kejar terus. Dikejar-kejar terus. Akhirnya pernah beberapa kali saya lawan suara itu. Akhirnya yang hendak mau kuberi tadi, itu hilang, atau bukan hilang, uangnya hilang. Bisa saja saudaraku, ya ada karena rusak lah, aku terpaksa kasih, udah ada kereta rusak, ada yang ini, harus saya bayar. Akhirnya saudaraku rugi. Lalu ngobrol dengan Tuhan, itulah makanya lebih bagus taat. Tapi ketika seringkali dalam pengalaman saya, kalau lagi saya taat, walaupun lagi butuh-butuhnya,
Tuhan ngomong, kasih, kasih. Begitu dikasih, damai. Pertama dulu damai hati ini, tenang. Oh haleluya, aku bisa memberkati. Aku bisa jadi berkat hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Damai, itu dulu pertama. Sesudah itu, Tuhan kasih yang lebih dari yang kuharapkan. Pernah satu kali Bapak Ibu, kalau nggak salah untuk pembangunan. Saya kasih untuk pembangunan kepada bukan gereja ini, gereja lain. Ya, saya melayani di satu tempat, kemudian saya tergerak hati saya. Ini nggak ada dinding, gereja mereka itu nggak ada dinding, belum ada pasang dinding. Jadi kami Natal di situ masuk angin semua, ayam bisa masuk apa. Jadi kami Natal. Tergerak hati saya. Saya kebetulan bawa uang. Sedikit memang, hanya 1 juta. Tuhan bilang kasih. Oh Tuhan, sepanjang ibadah berperang Tuhan, aku nanti pulang gak ada uang minyak. Nanti pulang gimana ini Tuhan, ku kasih. Ya, timbul pikiran apa namanya, akal sehat saya. Kan nanti kamu kan disalam. Ada nanti persembahan atau persembahan kasih yang mereka kasih. Kan ini sudah cukup untuk untuk uang minyakmu. Itu akal sehat saya. Tapi Tuhan bilang saudaraku, oh bukan, kamu udah berjanji bahwa kamu tidak menerima persembahan kasih dari orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang kamu layani. Saya tidak terima memang. Dan akhirnya saudaraku, Tuhan bilang, ya, berperang di dalam hati saya. Akhirnya malam itu juga saudara, saya ikuti, saya mau taat. Saudara, lagi di jalan, setelah selesai ibadah, saya salam, saya kasihlah itu untuk pembangunan. Kemudian istrinya datang, Om terima kasih buat pelayanannya. Ada amplop saudaraku. Dalam hati saya berpikir, kalau paling pun mereka memberi, ya berapalah, namanya juga jemaat kecil. Ya, saya bilang oke, saya udah terima kasih, Tuhan memberkati. Saya cari bapaknya, saya kasih lagi. Saya tidak terima apa-apa. Saya punya dompet kosong. Saudara tahu, sementara di jalan, ya, sementara di jalan saya naik kereta, dibonceng. Bunyi HP saya. Oh, saya buka. Sudah masuk transfer. Nilainya nggak usah dikasih tahu. Yang penting masuk transfer. Saya bilang, Tuhan, ternyata terbukti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan kadang lebih dari yang kita kasih, kadang lebih dari yang kita harapkan, itu yang Tuhan kasih, saudaraku. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Hanya dibutuhkan tindakan. Bukan hanya percaya kuasa Tuhan, bukan hanya percaya Dia mampu, bukan hanya percaya Dia sanggup menolong kita, tetapi kita juga harus praktekkan dengan iman. Seperti Abraham ini, ia serahkan kepada Tuhan. Tanpa banyak cerita, tanpa banyak ngomong. Ya, makanya kita diinvestasi iman. Tidak perlu diskusi dengan istri, berapa kita kasih. Iman saudara lah. Ya, iman kita masing-masing. Ada anak-anak, imannya berapa? Selama 2 bulan ini pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan berkati saya sekian. Kasih. Itu iman. Ya. Seringkali dalam pikiran kita timbul kali-kali. Kenapa? Karena kita memang dari kecil diajar kali-kali. Bahkan saudaraku dileskan kali-kali. Kebanyakan les matematika. Akhirnya kali-kali kita lebih banyak daripada iman kita. Ya kan? Kali-kalinya lebih banyak, lebih pandai kali-kali kita daripada kali-kalinya Tuhan. Kita kali-kali ini nanti kalau aku
keras ini bagaimana, ini apa kebutuhan ini dan lain sebagainya, bagaimana ini banyak sekali. Wah, mulai kali-kali. Akhirnya saudaraku, karena kita lebih banyak pandai kali-kali, akhirnya Tuhan katakan, oke lah, terserah. Tuhan lepas tangan. Akhirnya kita hadapi sendiri. Saudara, ini dia. Jadi sebagai wujud ketaatan harus bertindak. Yang kedua, percaya dan bertindak itu sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan saja. Katakan amin. Coba baca Yeremia 17 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 17. Ya. Kita baca ya. Mulai ayatnya yang kelima maksud saya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ayo buka sama-sama. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ayo. Saya baca ini ya, nggak usah baca ini. Biar saya saja yang baca. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Buruk terus. Yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Makanya jangan mengandalkan kekuatan. Manusia itu termasuk diri sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Tidak ada datang hari yang baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus. Pendapatannya angus. Dia dapat hari ini angus. Dapat banyak tapi angus. Ya, di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ada memang ada. Ada berkat. Ada. Tapi saudaraku angus. Nggak ada simpanan. Semuanya habis begitu saja. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita sudah pernah dapat uang. Nggak ada kisah sisa-sisanya gitu loh. Semuanya habis gitu aja. Ya, nggak ada. Kenapa? Habis. Ini orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terus ayat 7. Nah ini yang kita baca. Perlu. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkati. Mengandalkan Tuhan. Percaya dan bertindak. Itu artinya mengandalkan Tuhan. Dan di sini dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan saja. Apapun pekerjaan kita Bapak Ibu, jangan andalkan, oh ini saya karena pekerjaan ini menjanjikan. Tapi haraplah kepada Tuhan. Andalkan saja Tuhan. Ya, kalau Anda bertani, Tuhan berkatilah pertanian saya ini. Beternak, berkatilah ternak saya ini. Hanya padamu, ini hanya sebuah alatnya Tuhan. Tapi berkat datang dari Tuhan. Ternak ini hanya sebagai fasilitas untuk mendapat rezeki. Tetapi Tuhanlah yang akan memberkati. Sehingga ternak-ternak saudara, hasil pertanian saudara, hasil dagangan saudara tetap ada dalam pemantauan Tuhan. Kenapa? Tuhan yang membuat miskin dan Tuhan yang juga membuat jadi kaya. Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga yang mematikan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Semuanya ada di genggamannya Tuhan. Mau berusaha bagaimanapun kalau Tuhan tidak izinkan, Anda berjuang, Anda mati-matian bekerja. Tapi kalau tidak seizin Tuhan, Anda jadi susah. Makanya Tuhan berkata kepada Adam, terkutuklah tanah karena engkau. Tanah ikut dikutuk gara-gara manusia. Dengan susah payah engkau mencari rezekimu. Makanya sampai kita berpeluh, keringat. Capek kita mencari rezeki. Padahal Tuhan sudah bilang, sudah taruh di Taman Eden. Tinggal makan. Tapi kita membuat diri kita susah. Itulah manusia. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terus ayatnya ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ada krisis. Tapi orang percaya tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah mengalami datangnya terik. Di luar sana kekurangan, mengeluh.
oh gini ekonomi, gini susah. Tapi orang percaya, walaupun hanya makan sambal terasi bersama dengan ikan asin, tapi kalau dimakan, waduh, rasanya seperti makan fuyung hai, capcay. Wah, enak sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti ya pohon yang ditanam di tepi batang air, akar-akarnya ya itu akar tidak kelihatan. Pernah saudara lihat akar? Mana bisa kita tahu akar-akar? Itu dalam. Saya mau katakan juga hari ini, cara Tuhan untuk memberkati engkau, terkadang engkau tidak lihat dengan kacamatamu sendiri, tetapi dengan sendirinya dia berakar. Dia sedang merambatkan akar-akarnya. Anda tidak tahu bagaimana cara akar-akar itu bekerja. Demikian juga orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Anda tidak perlu capek berpikir dari mana, bagaimana, kemana, dari mana dia dapat makan, dari mana dapat berkat. Aku kan gak sekolah, aku kan tidak punya skill, tidak punya keterampilan. Aku apa adanya, tidak ada kemampuanku. Tetapi kalau kau berpikir terus, aku akan pusing 7 keliling, saudaraku. Lebih bagus andalkan saja Tuhan. Nanti akar-akarnya yang akan merambat sendiri. Katakan amin. Dikatakan daunnya tidak pernah kering, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Katakan amin. Tidak berhenti menghasilkan buah, berbuah terus, berbuah terus. Kalau ada pun lagu, musim akan selalu berganti, terus kasih Tuhan tetap abadi. Musim boleh berganti, tapi kasihnya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Itu janji Tuhan. Makanya percaya saja kepada Tuhan. Orang berkata 2023 tahun krisis, tahun susah, biarlah mereka katakan itu. Orang percaya harus berkata tahun 2023 adalah tahun jaminan Tuhan terhadap masa depan kita. Katakan amin. Saya kalau dengar kata-kata ini saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tuhan itu sanggup kok menepati janji-janjinya. Ya. Itu sebabnya percaya dan bertindak. Yang pertama tadi sebagai wujud ketaatan. Yang kedua, percaya dan bertindak sebagai bukti kita mengandalkan Tuhan. Sama seperti anak kecil tadi. Dia tahu kok bapaknya. Dia andalkan, oh bapakku kok nggak apa-apa. Nggak mungkin bapakku menjatuhkan aku. Bapakku kok. Banyak orang mengaku-ngaku anak Tuhan, tapi khawatir, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam keraguan-raguan. Oh, dia berkata, aduh, jangan-jangan, akhirnya apa yang ditakuti, jangan-jangan itu yang terjadi. Tidak sedikit orang, saudaraku, karena dia takut, malah itulah yang terjadi sama dia. Makanya firman Tuhan berkata dalam berapa itu ya? Dalam Ayub, apa yang kutakuti itu yang terjadi. Coba buka di Ayub pasal berapa itu? Coba buka dulu Ayub 3 ayat 25. Ayo baca. Ayat 25 ya. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, yang kutakuti. Seringkali saudaraku dalam hidup kita takut ini terjadi. Nah itu yang terjadi. Ya. Itu sebabnya Alkitab berkata jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan.
Percaya dan bertindak itu sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yang kedua tadi sebagai bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, percaya dan bertindak akan menghasilkan mujizat. Percaya plus kerjakan, bertindak, lakukan sama dengan mujizat. Ada banyak dalam Alkitab ya contoh-contoh yang Tuhan kerjakan. Banyak sekali. Yesus mengubah air jadi anggur. Disuruhnya kerjakan saja. Akhirnya bertindak, dan apa yang terjadi? Air jadi anggur. Waktu Yesus berjalan di atas air, kemudian datang Petrus. Itu hantu. Akhirnya Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Kalau demikian kata Petrus, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Waktu dia melangkahkan kakinya satu langkah, tapi ketika dirasanya tiupan angin, goyang imannya. Dia percaya dan bertindak. Waktu kita percaya dan bertindak, ada mujizat. Waktu kita percaya dan melakukan, ada mujizat. Selalu saya katakan, hanya orang-orang yang bertindaklah yang melihat mujizat Tuhan. Waktu dibagi-bagi 5.000 orang roti, berapa roti? 5 roti, 2 ikan, bagi-bagi. Ada dulu seringkali kesalahan ketika anak-anak diajarin oleh guru sekolah minggu. Waktu memberi makan 5.000 orang itu, hanya ada 2 ikan dan 5 roti. Lalu Yesus berdoa. Begitu Yesus berdoa, tiba-tiba banyak ikan dan banyak roti. Bukan begitu. Itu salah. Waktu berdoa, roti tetap 5, ikan tetap 2. Setelah berdoa, tetap juga sama. Waktu dibagi, nah di situ baru si Petrus bilang, sini biar ku bagi. Diambil untuknya, kemudian dikasih temannya. Kemudian temannya diambil untuknya, dikasih lagi temannya. Kemudian si temannya itu juga diambil untuknya, dikasih kepada yang lain. Begitu terus, begitu terus, begitu terus, sehingga Alkitab berkata lebih 12 bakul, 12 keranjang. Tidak pernah habis. Kalau bertindak, ambil untuk kita, beri kepada orang lain. Lakukan, lakukan, kerjakan, lakukan, kerjakan, lakukan, kerjakan, lakukan, kerjakan, lakukan, kerjakan. Maka akan ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Mujizat Tuhan terjadi ketika kita percaya dan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kita hidup karena percaya. Kita hidup karena yakin kepada Tuhan. Tapi percaya bagaimana, saudaraku? Jangan sampai kita percaya yang salah. Percaya asal percaya. Atau mungkin percaya hanya karena sementara. Hanya karena kebutuhan-kebutuhan kita saja. Atau mungkin hanya percaya karena kita mengetahui tapi tidak mengenal. Oleh sebab itu hari ini perbaiki percayamu. Percaya disertai tindakan. Itulah namanya iman. Iman itu disertai tindakan, disertai perbuatan. Bukan hanya sekedar ngomong percaya, bukan hanya sekedar nyanyi percaya, tetapi kita bertindak dengan iman. Hari ini apa tindakan iman saudara? Saudara, kerjakanlah itu.